Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Hidayah Ilahiyah Official. Kehidupan di dalam neraka sangatlah menyakitkan sekali. Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa kelak di akhirat ada seorang laki-laki penghuni neraka yang terakhir kali masuk ke dalam surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini keluar dari pintu neraka dalam kondisi tubuhnya hangus terbakar dan mengeluarkan asap mengenaskan. Keadaan orang ini sangatlah memprihatinkan. Dia berjalan dengan merangkak-rangkak. Ketika hendak bangun, dia terjatuh lagi hingga berjalan merangkak lagi. Orang ini sebenarnya adalah ahli surga. Dia masuk neraka karena memiliki banyak sekali dosa, sehingga harus menikmati aneka azab neraka yang pedih dan menakutkan. Di akhirat nanti, seluruh orang Islam yang beriman pasti akan masuk surga. Tetapi jika dia memiliki banyak dosa, maka akan dipanggang dulu di dalam bara api neraka yang panas sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kisah orang yang terakhir masuk surga ini juga pernah membuat Rasulullah SAW tertawa ngakak sampai gigi geram beliau terlihat. Karena itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Di akhirat kelak, manusia yang akan pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah SAW masuk. Maka ketika rombongan orang-orang bertakwa berada di depan pintu surga, maka Rasulullah SAW lah yang akan membukakan pintu itu untuk mereka. Namun sebelum masuk surga, orang-orang yang beriman dan bertakwa harus diverifikasi dulu dan dicek kelayakan. Ketika berada di depan pintu surga, mereka berjumpa dengan sebuah pohon yang keluar dari pangkalnya 2 mata air. Mereka lalu bersegera meminum air itu. Kemudian keluarlah semua kotoran dari perutnya. Kemudian mereka bergegas menuju ke mata air yang lainnya. Lalu mereka berwudu dengannya seperti diperintahkan. Mendadak wajah mereka berseri-seri. Tiada pernah mereka mengurai kepalanya selamanya setelahnya, dan tiada mereka mengalami kerusakan. Lalu mereka bergegas masuk ke surga dan dipapah oleh para wildan yang bagaikan mutiara berkilauan. Rasulullah SAW bersabda, "Permulaan rombongan yang memasuki surga, gambaran mereka adalah menyerupai rembulan di malam purnama. Mereka tiada meludah di dalamnya, tiada beringus, tiada kotoran mata. Wadah dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tiada pernah buang air besar atau kecil. Keringat mereka misik, dan tiap-tiap dari mereka 2 istri bidadari yang seolah tampak urat betis di balik kulit mereka karena cantiknya. Tiada perselisihan di antara mereka, dan tiada saling membenci. Hati-hati mereka satu, senantiasa bertasbih kepada Allah di pagi dan sore hari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Setelah kloter pertama penghuni surga masuk ke dalam surga, maka bahagialah mereka di dalamnya. Namun tidak berhenti di situ. Ternyata ada seorang laki-laki ahli surga yang keluar dari pintu neraka dalam kondisi tubuh gosong, terbakar, dan dari tubuhnya mengeluarkan asap. Dialah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjalan keluar dari pintu neraka dengan kondisi merangkak yang memprihatinkan sekali. Orang ini sebenarnya adalah orang yang memiliki iman, namun banyak melakukan dosa-dosa sehingga harus hinggap di neraka dulu. Dia adalah orang yang beriman terakhir yang bisa bebas dari neraka. Saat itu wajahnya dihadapkan ke neraka, sehingga ia bisa melihat jelas bagaimana pemandangan di neraka. Dia merasakan panas dan baunya. Kemudian dia memohon kepada Allah agar wajahnya dipalingkan darinya. "Ya Allah, palingkanlah wajahku dari neraka, sebab aromanya merusak penciumanku dan panasnya membakar kulitku." Laki-laki itu berdoa dengan permohonan yang dikehendakinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
"Jika aku akan memberimu, bisa kamu tidak meminta selain itu?" Dia menjawab, "Demi keagunganmu ya Rabb, tidak mungkin aku meminta kepadamu selain itu." Kemudian dia berjanji kepada Allah sesuai dengan janji yang dikehendakinya. Setelah itu Allah memalingkan wajahnya dari neraka sehingga menghadap ke surga, hingga akhirnya dia berada di antara sisa neraka dengan kenikmatan surga. Tentu saja orang ini kepincut masuk surga karena keindahan yang ada di dalamnya. Allah tahu orang itu tertarik untuk masuk surga, namun Allah mengingatkan janjinya kepada Allah untuk tidak meminta sesuatu selain yang telah dimintanya. Namun keinginannya mendekati surga begitu besar. Karena itu dia tak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar didekatkan kepada pintu surga. Namun Allah menyalahkan hamba itu atas ingkar janjinya. Dia mengabarkan hal itu kepadanya. "Hei kamu, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta selain yang telah diberikan?" Allah melanjutkan, "Celakalah kamu anak Adam, betapa ingkarnya dirimu ini." Namun laki-laki itu terus memohon, berdoa dan berharap. Dia kembali menyampaikan permintaannya kepada Tuhannya seperti semula, sampai Allah bertanya, "Hai laki-laki, jika aku penuhi permintaanmu, bisa kamu tidak meminta selain itu?" Laki-laki itu menjawab dengan jawaban semula, "Demi keagunganmu ya Rabb, aku tidak mungkin meminta yang lain." Laki-laki itu kemudian berjanji lagi sesuai kehendak Allah, sampai dia mendekatkannya ke pintu surga. Begitu berdiri di hadapan pintu surga, pandangannya langsung tertuju kepada kesegaran dan kesenangan yang ada di dalamnya. Dari sela-sela pintu, dia bisa melihat bagaimana sungai-sungai mengalir di sana. Sedikit aroma wanginya telah sampai kepadanya. Terlihat pula bagaimana berbagai kenikmatan meliputi para penghuninya. Dia hanya bisa terdiam selama kehendak Allah, sampai akhirnya keinginannya condong kepadanya. Kesabaran untuk memasukinya telah habis. Maka Allah memanggilnya untuk masuk ke dalam surga. Allah berfirman kepada pria itu, "Celakalah kamu wahai anak Adam, betapa ingkarnya kamu." Dia menjawab, "Ya Allah, aku ini bukan makhlukmu yang paling celaka." Mendengar rengkekan orang tersebut, akhirnya kesempatan pun datang. Allah menertawakan keadaan seorang hamba yang merengek berdoa dan meminta, walaupun harus mengingkari janjinya demi meraih sesuatu yang diangan-angankan. Siapapun yang ditertawakan Allah, maka sungguhnya dialah orang yang beruntung. Maka dari itu Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga wahai anak Adam." Akhirnya orang tersebut keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, meskipun sebenarnya dia banyak berbuat dosa saat hidup di dunia. Ini semua karena Allah ridho kepada orang tersebut. Oleh karena itu, selama hidup di dunia, orang tak berhak menghina orang yang terlihat berbuat maksiat. Alangkah baiknya jika melihat perbuatan maksiat, orang itu dibimbing ke jalan yang benar, bukan dihina-hina sehingga justru menghasilkan dosa pada diri si penghina. Semoga kita kelak di akhirat tergolong umat Rasulullah yang memperoleh kenikmatan surga. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayahilahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Nah, dari kisah ini semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Dan subscribe channel Muqtadir Anwar juga ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa mencapai 10 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.